وعلى آله. Tes 1 2 3. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين ya Rabbal Alamin. Para hadirin, para ummahat, para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan umur dan kenikmatan sehat wal afiyah, sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam acara rutinitas kita, yaitu Majelis Nisa Nurul Habib yang diadakan sebulan 2 kali, di minggu kedua dan minggu terakhir. Benar apa tidak? Ibu-ibu ya, minggu kedua dan minggu terakhir. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemarin kajian kita terakhir itu yaitu ada 4 macam yang membatalkan wudu. Benar? Ya, benar. Nawakidul wudu, benar ya? Hal-hal yang membatalkan wudu ya. Di sini enggak ada 14, enggak ada 15 apa? Syarat apa? Syarat wudu. Kemarin bukan yang membatalkan wudu. Yang membatalkan kemarin ada nawakidul wudu yang membatalkan wudu. Ya. Nah, sekarang ma yahrum bil hadasil asghar. Ada di situ bab hal-hal yang diharamkan bagi kita yang mempunyai hadas kecil. Hadas itu terbagi 2 ya Ibu ya. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Antara besar dan kecil itu tidak jauh beda. Nah, sekarang yang akan kita terangkan yaitu apa saja yang diharamkan bagi kita yang mempunyai hadas kecil, yang artinya belum bersuci alias belum berwudu. Bagi siapapun yang tidak dalam keadaan wudu, tidak dalam keadaan suci, maka itu dinamakan mereka masuk area hadas
asghar, yaitu hadas kecil. Kalau bagi mereka yang janabah seperti haid atau khurujul mani sperma itu dinamakan, atau nifas, nah itu dinamakan apa? Hadas besar. Antara kecil dan besar tidak jauh beda apa-apa yang diharamkan oleh syariat kepada mereka, entah itu laki-laki entah itu perempuan. Nah sekarang penjelasan kita apa saja yang diharamkan bagi setiap wanita yang dalam keadaan hadas kecil. Di sini dikatakan idzan taghadha wudu'ul mar'ati bi syai'in mimma dzakarna. Apabila seorang perempuan wudunya batal dengan apa-apa yang telah disebutkan dari 4 macam yang membatalkan wudu yang 2 minggu yang lalu dijelaskan, maka fayahrumu 'alaiha arba'ata asya, maka diharamkan oleh syariat kepada setiap perempuan dalam keadaan hadas kecil ada 4 hal. Ini 4 hal yang diharamkan. Ini perlu diingat ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu teledor kadang-kadang. Ada lagi yang mempunyai sistem gini, karena pengen mindahin Quran, mau wudu lagi ribet, udahlah ke parang ya Rob, minta ampun. Nah ini banyak nih kayak gini ya, mau mindahin Al-Quran, malas mau wudu, udah ke palang lagi bersih lemari masalahnya. Ini Al-Quran tinggal dipindahin, udah ke palang diambil Al-Qurannya dipindahin. Gak ada di dalam hukum Islam itu kepalang, mana ada. Yang ada halal, haram, mubah ya, makruh, itu yang ada di dalam hukum. Jadi hukum kepalang itu nggak ada. Di mana aja hukum kepalang nggak ada. Nah ada 4 macam yang diharamkan untuk setiap para ibu-ibu yang dalam keadaan hadas kecil. Apa itu yang pertama? Al-awwalu as-salatu fardhiha wa nafliha. Ini perlu nih, lihat, dengar. Haram bagi seorang muslimah, bagi ibu-ibu, bagi ummahat yang dalam keadaan hadas kecil untuk melaksanakan sholat. Di sini haram loh. Apa sih artinya haram? Jikalau ada wanita haid lalu dia melaksanakan sholat dengan niat ta'abbud ibadah, haram. Arti haram di sini bukan larangan doa, tapi dosa. Awas ingat itu. Haram di sini bukan hanya sekedar larangan ya, tapi haram di sini selain dilarang apabila dilakukan dosa. Itu boleh ingat. Nah, salat di sini entah itu salat wajib ya, salat subuhkah, zuhurkah, asarkah, maghribkah, isyakah, maupun itu salat an-nafilah, yaitu salat sunnah. Apapun bentuk. Mau salat duha, mau salat witir, mau apa lagi? Mau salat hajat. Oh saya ingin tahajud, mau salat tahajud haram. Tapi bagaimana untuk kita tidak memutuskan tahajud, kita bangun di tengah malam, alihkan dengan zikir, alihkan dengan salat, begitu caranya. Karena di dalam syariat maupun kedokteran, apabila ada wanita yang tidak pernah datang bulan, berarti menunjukkan ada penyakit, kan begitu. Datang bulan itu kesehatan, kesempurnaan, anugerah rahmat dari Allah bagi setiap wanita, anak keturunan Hawa. Ini anugerah dari Allah, membuang kotoran dan pula membuang darah kotor yang telah Allah setting di dalam jasad setiap wanita dari keturunan Adam dan pula dari keturunan Hawa. Alhamdulillah. Tapi Anda perlu ingat, cuma ada hanya satu wanita yang suci, satu wanita yang bersih, yang seumur hidupnya tidak pernah mengalami halilibur seperti wanita-wanita yang lain, kecuali takala buluk, itu pun sedetik. Siapa dia wanita tersebut? Fatimah Zahra. Sayyidina Fatimah Zahra
Itu salah satu wanita yang tidak pernah kedatangan hari libur, dan kedatangannya cuma sekali tatkala beliau balik. Itu pun hanya sedetik, yang menunjukkan khususiyah ya. Bukan arti kata penyakit. Kalau orang-orang kayak kita mungkin ada sesuatu ya penyakit kalau kita terlambat hari libur. Tapi bagi Fatimah Zahra emang Allah khususkan wanita ini wanita yang suci, yang kelak akan menjadi pemimpin para wanita di surga. Maka beliau mendapatkan julukan Al-Batul. Apa itu julukan Al-Batul? Al-Mutabaddil fil ibadah, yang setiap hari, setiap saat, setiap waktunya dihabiskan untuk ibadah. Itu Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ibu-ibu paham yang pertama yang diharapkan apa? As-shalah ya. Itu salat. Kecuali ada satu salat. Salat yang tidak diharamkan bagi wanita lagi libur. Kalau ini kan salat wajib haram, salat sunnah aja haram, semua bentuk salat haram. Sampai dikatakan di sini sujud tilawah aja haram, sujud syukur aja haram. Paham? Sujud tilawah haram, sujud syukur haram bagi setiap perempuan yang dalam keadaan hadas kecil. Itu haram. Kecuali ada satu salat yang tidak diharamkan dalam keadaan apapun. Apa salat tersebut? Satu, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Itu nggak diharamin. Mau gimana kayak bentuk ibu-ibu? Ibu-ibu lagi berdiri oke, lagi nyungsep oke, lagi berenang oke, lagi ngapung oke. Atau ibu-ibu lagi terjun payung dari gunung sambil salawatan oke. Luar biasa. Hanya satu ibadah salat, salawat kepada baginda Nabi Muhammad, itu tidak diharamkan di dalam segala hal, di dalam segala sisi Allah. Makanya kita umat baginda Nabi Muhammad tidak ada alasan tidak bisa masuk ke dalam surga kelak di akhirat. Gak ada alasan. Kalau emang ada umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, maka para malaikat Rahman kebingungan, kok bisa si Udin sama si Ujang dari umat baginda Nabi Muhammad tertelan ke dalam neraka, kok bisa? Sedangkan tidak ada lagi alasan buat Anda untuk tidak masuk ke dalam surga. Satu malam lebih afdal daripada 1000 bulan, kurang apa kita? Satu malam lebih afdal daripada 1000 bulan. 2 rakaat tuh 3 menit. Rakaatnya qabla al-fajar alias qabla subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Bayangin 2 rakaat kau lakukan hanya 2-3 menit lebih baik daripada dunia saisi-isina. Coba pikir. Coba pikir. Lebih afdal daripada seisi-isinya. Allahu akbar. Makanya malaikat bingung kalau ada si Tuti, si Neng, si siapa itu Mei, terus siapa ya? Ibu.com ya, masuk ke dalam neraka. Itu malaikat Rahman bingung, kok bisa umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka? Kalau umat Nuh, Ibrahim, Musa dan umat para anbiya terdahulu masuk ke dalam neraka, malaikat tidak bingung. Tapi kalau ada emak-emak dari umat baginda Nabi Muhammad masuk neraka, bingung malaikat. Takor malaikat, kok bisa gitu. Malaikat bingungnya di situ berhadirin. Luar biasa. Karena umat Nabi Muhammad ini umat almarhumah yang luar biasa. Walaupun ada hukum halangan, tapi ada yang lain-lain untuk kita lakukan ibadah. Contoh, kalau emak-emak lagi datang bulan, ya, kalau emak-emak lagi datang bulan, ini rahmat dari Allah. Yang artinya seorang ibu itu mengurus lakinya, mengurus anak-anaknya, tak kalah datang bulan, itu rahmat dari Allah Dzul Jalali wal Ikram. Untuk apa? Untuk lebih tekun mengurus laki dan anaknya, bukan molor melulu. Ini mentang-mentang datang bulan semuanya molor aja. Pagi sampai siang tidur, asar bangun, malam tidur lagi sampai ke subuh. Lo iki libur tepat berhadirinnya, libur panjang ini namanya ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu yang diharamkan as-shalah
fardhiha wa nafliha wa sujud tilawah. Haram sujud tilawah. Ya, kan kita disunahkan untuk sujud tilawah itu kalau kita yang membaca Al-Quran atau kita mendengar orang lagi tadarus membaca Al-Quran sampai kepada titik disunahkan sujud tilawah. Al-ghari wal mustami sunnah untuk sujud tilawah. Jelas apa tidak? Sujud tilawah itu langsung tak kala Anda duduk menghadap kiblat dan Anda sujud, itu tilawah. Jadi ibu-ibu nggak usah berdiri lagi takbir lagi, itu salat zuhur namanya ya, bukan sujud tilawah itu. Kan ada beberapa tirik seperti kalau surat pendek itu di surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka di akhir ayat tersebut ada ayat fasjud waqtari, sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Nah itu langsung kita kalau lagi sholat pun disunahkan langsung kita sujud Allahu Akbar. Nah ini supaya nggak bingung. Jangan ntar ada yang sholat kita ke Mekah atau ke Madinah sampai kepada sujud tilawah tahu-tahu kebingungan kok sujud, apakah ini imam sama makmunya bego? Bukan, imam dan makmum yang lainnya pinter, ente yang bego karena ente nggak belajar. Nah itu sujud tilawah aja tidak boleh, sujud syukur nggak boleh. Makanya kita heran, bingung ya, kita husnudzon aja ya. Kita melihat banyak di TV kalau kejadian apa itu, idol-idol ya nyanyi atau ada hadiah-hadiah di TV. Kami melihat kalau udah dapat hidayah langsung mereka orang sujud. Kalau ditanya apa sujud syukur lillah, kalau saya sih husnudzon ya, sangka baik, mungkin udah punya wudhu ya. Cuma bingung aja wudhunya di mana, kan begitu. Sedangkan sujud syukur ibadatun min ibadatillah, itu salah satu menu ibadah sujud kepada Allah. Wajib kok dalam keadaan wudhu alias suci. Lalu bagaimana Beb kalau kita bersujud tanpa bersuci? Haram, dosa. Berdosa Anda talabus bil ibadah bi ghairil wudhu alias tuhur, haram, mudhnib. Kalau Anda melakukan salah satu ibadah tanpa dalam keadaan suci yang disyaratkan untuk bersuci, bukan haram alias larangan saja, bukan, tapi haram, dosa. Apalagi Anda tahu ilmu lalu Anda lakukannya, udahlah syukur doang kepada Allah. Hati-hati, tidak boleh Anda talabus dengan ibadah atau melaksanakan ibadah apabila Anda mengetahui hukumnya lalu Anda sengajakan 2 kali lipat Anda dosa ya. Jangan baru dapat 20 juta, alhamdulillah langsung sujud syukur. Wudu belum udah sujud syukur. Ya, banyak kan yang kita lihat kan di acara-acara TV itu sering kita lihat langsung sujud syukur, luar biasa. Udah sujud syukurnya mungkin tanpa wudu, udah nggak tahu kiblatnya kemana. Mungkin itu dia kiblatnya kemana? Ke Takengon berhadirin, bukan ke Ka'bah. Wallahu a'lam. Bisa jadi seperti itu. Wa sujudus syukur, adakah di situ sujudus syukur? Tertulis di situ. Yang punya kitabnya. Ini kebanyakan bahasa Cina jadi pada bingung. Wa sujudus syukur. Nah itu tetap nggak boleh, ya. Jelas apa tidak, Bu? Ibu-ibu jelas nggak? Jelas. Ini penting ini. Gini aja, Bu. Paling minimal ibu-ibu semangat untuk nuntut ilmu. Paling minimal buat siapa? Buat anak-anak ibu. Kasih tahu tuh anak-anak. Sebelum anak-anak ibu berguru kepada siapapun, guru yang pertama Anda ayuhal ummah. Al-um madrasatul ula fi auladi. Ibu itu guru pertama bagi anak-anaknya. Sebelum berguru sama Ustadz Pulan, Habib Pulan, Wali Pulan, guru siapapun Anda guru pertama bagi ibu-ibu Anda. Ingat itu. Makanya paling minimal kita selaku orang tua tahu dikit, makanya nuntut ilmu sedikit, sejam 2 jam apa susahnya, biar kita kelihatan orang tua yang gagah. Jangan semua anak bertanya ntar tanyain ustaz, nanya lagi ntar tanyain ustaz, nanya lagi ntar tanyain Habib, nanya lagi ntar tanyain Habib, ntar digembok semua sama ustaz. Nggak boleh ada tanya. Dikit ustaz, dikit ustaz, dikit ustaz. Nggak bawa sirop ya. Tapi jadilah Anda orang tua, paling minimal hal-hal yang penting Anda tahu. Itu saran dari saya.
Supaya apa? Supaya kita mempunyai wibawa selaku ayah dan ibu di hadapan anak-anak kita. Hal-hal yang penting, hal-hal yang maklum, yang wajib, itu wajib kita ketahui, pelajari, Bu. Dan itu bisa kita dapati dengan mempelajari, dengan hadir di majelis ya, di majelis ya. Nah itu. Jadi sholat dengan berbagai bentuknya tidak boleh. Mau itu sunnah, mau itu wajib, awas, itu tidak boleh. Arti larangan di sini apa? Dosa kalau dilakukan. Lalu yang kedua, bagi yang mempunyai hadas kecil, apa yang diharamkan? Yang kedua, wat tawaf bil Ka'bah, fardhu au nafil. Karena tawaf itu kan ada yang sunnah, ya, ada yang sunnah dan ada yang rukun. Ya, tawaful wada misalnya. Tawaf kita perpisahan. Tak kala kita ingin keluar dari kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, itu namanya tawaful wada. Berpisah dari kota Mekah itu sunnah. Ada tawaful ibadah, itu rukun. Dengan berbagai macam bentuk tawaf haram kita lakukan dalam keadaan hadas kecil. Kenapa? Karena gambaran sholat tawaf dengan sholat itu 11-12 sama. Cuma Allah halalkan di dalam tawaf itu untuk berucap beda dengan sholat. Seperti yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bimanzilati sholati illa annallaha qad ahalla fihi nutqa faman nataqa fala yantuq illa bi khair. Tawaf itu kedudukannya seperti sholat, kata baginda Nabi Muhammad. Cuma Allah menghalalkan an-nutq. Untuk berkata-kata boleh di dalam tawaf, tidak seperti di dalam sholat. Dibolehkan untuk berbicara. Tapi ingat kata Allah, barang siapa yang ingin berbicara tak kala melaksanakan tawaf, janganlah bicara kecuali hal-hal yang baik, doa, zikir, kecuali hal-hal yang baik, maka diharamkan. Entah itu tawafnya wajib, entah itu tawafnya sunnah haram bagi mereka yang berhadas kecil. Yang artinya sholat dan tawaf wajib kau lakukan dalam keadaan suci. Jelas ibu-ibu? Jelas? Kalau ibu-ibu ada yang nanya, dia bagaimana kalau tawafnya di asrama haji? Terserah lu. Ya, kalau tawafnya di asrama haji maka jawabannya apa? Terserah. Tapi kalau bisa dalam keadaan suci ya, karena di situ praktek ya, praktek haji dan umrah. Lalu apa lagi yang diharamkan? Yang diharamkan bagi yang mempunyai hadas kecil, wa massul mushafi wa huwal Qur'anul Karim. Nah ini penting nih, memegang Al-Quran haram. Ya, Al-Qurannya, tali Al-Qurannya, atau tas yang dikhususkan di dalamnya untuk menaruh Al-Quran, atau kertas-kertas yang kosong yang ada di dalam Al-Quran. Itu kan di dalam Al-Quran biasanya ada kertas-kertas tambahan ya kosongnya, itu pun haram. Atau jilidnya, nih jilidnya, itu haram. Menyentuh apapun yang bersangkut paut dengan Al-Quran haram. Makanya Allah katakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang sudah dalam keadaan suci. Jadi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan Al-Quran haram disentuh kalau kau dalam keadaan hadas. Biar bagaimana kalau Al-Qurannya sudah robek, kertasan robekan, haram. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Kalau emang ada robekan Al-Quran dan masih terlihat bahwa ini kertas Al-Quran dan ini tulisan Al-Quran, kau sentuh pun haram dalam keadaan tidak berwudu. Awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Maka di sini dikatakan ini ada beberapa ini menarik masalah Al-Quran. Karena kan banyak ibu-ibu itu sekarang pakai ilmu apa? Ilmu kepala. Saya tahu ibu-ibu ini banyak yang pakai apa? Pakai ilmu kepala. Udahlah kepalang, cuma mindahin doang. Emang yang punya agama bapak lu apa kepalang? Gak ada yang namanya hukum di dalam Islam kepalang. Nah di sini ada beberapa yang menarik.
Ya, tidak boleh kita memegang Al-Qur'an dan pula membawa Al-Qur'an. Wa hamluhu, itu tidak boleh membawa Al-Qur'an. Nah, di sini dikatakan apa saja yang diharamkan, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan Al-Qur'an. Wa kadal munfasil ladzi latan gote' nisbatuhu anhu. Itu tadi yang saya terangkan. Kalau emang ada potongan-potongan atau robekan-robekan Al-Qur'an yang sudah terobek terpisah dari Al-Qur'annya, ya sudah terpisah. Kalau emang robekan tersebut Anda masih mengetahui bahwa ini kertas Al-Qur'an dan ini bacaan Al-Qur'an, tetap wajib kau dalam keadaan suci memegang. Ya. Wa hawashi, yaitu apa? Jilid-jilidnya ya. Jilidnya. Terus afwan, Al-Qur'an zaman sekarang ada tali. Tali apa itu? Tali tanda ya. Untuk menandai. Awas. Atau di dalam Al-Qur'an itu menempel ada gantungan. Awas, segantung-gantungannya tidak boleh. Segala sesuatu yang menempel, yang sudah menyatu di dalam Al-Qur'an tidak boleh kita pegang kecuali dalam keadaan wudu. B, bagaimana dengan hukum Quran? Buat duduk boleh. Ini Quran bukan Quran. Awas jangan salah paham. Kadang-kadang kan ibu-ibu kalau emang lagi sulit, apalagi ekonomi mepet, Quran bisa didengarnya Quran. Itu keadaan ibu-ibu zaman sekarang. Saking langsung mepetnya lagi pikrohnya, ya Allah, mana dagangan nggak laku, ini nggak laku. Kalau udah mepet, dengar Quran aja kok. Quran, awas hati-hati ibu. Maka saya tekan nih, ini masalah bukan kok. Kalau hukum Quran terserah. Ini yang kita bahas, hukum Quran. Dan tidak boleh juga wa huwa ma yaj'al min libasin yudha fihil mushaf yushabbihu sunduk. Maaf. Kalau zaman dulu kita ngelihat ya, orang-orang tua kita dulu ada, tahu kan, tas putih khusus buat Al-Qur'an tuh Bu ya. Dia ngejahit dari tas putih ditaruh Al-Qur'an kalau mau ngaji kan begitu. Atau ustadz-ustadz dulu tuh saya masih melihat sekarang di perkampungan-perkampungan ada tas putih. Atau apa ya? Kayak kotak itulah dijahit ya pakai sleting. Nah itu pun haram. Kalau emang itu dikhususkan untuk membawa Al-Qur'an. Entah di sini ada tafsirnya lagi. Bagaimana kalau kita memegang tafsir yang bukan Al-Qur'an seutuhnya? Kan ada sekarang yang namanya kitab tafsir. Al-Qur'an sudah ditafsirkan oleh para ulama. Jadi tafsirnya ada, artinya ada, dan Al-Qur'annya ada di dalam menjadi satu. Nah itu bagaimana hukumnya? Hukumnya kalau emang tafsirnya lebih banyak daripada ayat Al-Qur'an, itu dibolehkan tapi makruh. Jelas? Yang artinya tidak haram. Yang penting tafsirnya lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya, huruf Al-Qur'an. Kalau samaan Al-Qur'annya 50%, tafsirnya 50%, apakah haram? Haram. Kalau samaan haram. Kalau tafsirnya lebih, kata-kata tafsirnya artinya lebih daripada Al-Qur'an, dibolehkan tapi makruh. Tapi kalau Al-Qur'annya lebih banyak, gak usah nanya lagi. Udah dipastikan haram. Jelas apa tidak? Itu masalah kalau Al-Qur'an yang sudah tercampur dengan arti atau penafsiran. Jelas? Jelas ibu-ibu kan sekarang ada Al-Qur'an yang sudah diartikan ya. Atau Al-Qur'an yang sudah dilatinkan ya. Nah itu banyak. Maka itu tidak boleh. Wa alagatuhu, yang tadi saya bilang, kalau emang di dalam Al-Qur'an itu sudah emang terbentuk dan tercetak, di situ ada gantungannya, tidak boleh. Apapun yang bersangkut paut dengan Al-Qur'annya sendiri tidak boleh. Sampai di sini dikatakan ibu, apa hukum kertas-kertas Al-Qur'an yang dibakar? Kadang kan ada Al-Qur'an yang sudah kemakan rayap ya, maaf. Atau ada sobek-sobekan Al-Qur'an, lalu kan terkadang kita bakar kan Al-Qur'an tersebut. Nah apa itu? Walau khuriqal jildu in qata'at nisbatuhu anil mushaf inda Syekh Amr. Dan di sini ada dua pendapat. Menurut Imam Romli ya,
Beliau salah satu ulama di dalam madhab Syafi'iyah. Kalau Al-Quran tersebut dibakar, kalau kita menemukan Al-Quran robekan ya, atau terbuang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga kotor, maka akan kita bakar. Lebih afdol kita lenyapkan daripada terus dosa bergulir. Atau kalau Anda lebih ingin memuliakan, maka Anda taruh di tempat yang tinggi di rumah. Terkadang ada orang menemukan potongan Al-Quran, ya Allah, Al-Quran siapa yang buang ini, kalamullahil malikul alam, dilepat ditaruh dompet, dompetnya ditaruh di pantat, kurang ajar. Benar gak? Ditaruh di dompet, dia sangka muhtaram, dompetnya ditaruh di kantong celana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau kita bakar sisa-sisaan Al-Quran yang rusak atau yang termakan rayap ya, menurut Imam Romli itu sudah terputus nisbah Al-Quran. Terputus nisbah Al-Qurannya, dan ingat, disunahkan debunya untuk dikubur. Karena debu yang menjadi bakaran daripada kertas Al-Quran itu debunya muhtaram, terhormat, maka disunahkan untuk dikubur. Dan haram untuk diinjak-injak dengan sengaja, apalagi penghinaan. Awas, hati-hati. Debu dari hasil pembakaran kertas Al-Quran, ayat Al-Quran, ingat, debunya disunahkan untuk dipendam alias dikubur, karena debunya aja muhtaram, terhormat. Luar biasa. Tapi kalau untuk nisbahnya bagaimana? Menurut Imam Romli nisbahnya sudah terputus. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar ya, ulama Syafi'iyah, nisbahnya tetap tidak terputus. Debunya aja itu masih Al-Quran. Awas, hati-hati. Tapi paham apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas Ibu? Tapi dua ulama ini sepakat, antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar sepakat, kalau emang Al-Qur'annya yang utuh yang dibakar, maka mereka sepakat bahwa debu Al-Qur'an tersebut masih terhormat dan masih tertuju hukum Al-Qur'an. Jelas apa tidak? Itu kalau satu mushaf, satu Al-Qur'annya masalah dibakar ya, maka debunya itu masih mempunyai hukum Al-Qur'an, masih terhormat. Luar biasa. Maka kalau kita bakar Al-Quran ya, kertas-kertas yang sudah ada robekan dari Al-Quran, maka setelah kita bakar, maka debunya pendam cepat-cepat, jangan sampai terpijak oleh kaki-kaki manusia, sampai kesitunya bagaimana syariat mengajarkan kita, bagaimana mendidik kita untuk menaruh sesuatu yang hormat pada tempatnya walaupun sudah lebur Allah. Nah begitu juga orang tua kita yang sudah masuk liang kubur, jangan kau anggap sudah lebur menjadi tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak durjana Anda, anak durhaka Anda. Tapi mereka orang tua kita, tetap orang tua kita, dan bakti terus berlanjut. Karena bakti kepada orang tua bukan sepanjang masa, nggak ada masanya. Itu bakti kepada orang tua. Lebih kok nggak ada masanya. Yang namanya orang tua itu bapak Anda yang melahirkan, bapak Anda yang melahirkan sampai ke pucuk. Tahu nggak teh pucuk, ibu-ibu? Nah itu teh pucuk. Kalau udah dingin lagi itu teh pucuk. Jelas apa tidak? Ibu-ibu jelas? Nah itu diharamkan. Tidak boleh. Nah, bagaimana hukum anak-anak yang baru tamis? Apakah boleh membawa Al-Quran? Apa tidak boleh? Naam, dibolehkan. Bagi anak-anak yang baru tamis yang ingin belajar, dibolehkan walaupun tanpa wudu, karena niat ta'allum, belajar. Jelas apa tidak? Nah itu bagi anak-anak gak apa-apa, tapi tamis ya, sebelum mereka sampai kepada sinul bulugh. Nah itu boleh untuk ta'allum. Tapi kalau yang sudah balik wajib wudu. Makanya di sini dikatakan wa yahillu hamluhu, dan dibolehkan hamluhu untuk membawa Al-Quran lis-sabiyah al-mumayyizah li ta'allum wa daras. Bagi anak-anak kecil yang baru tamis untuk belajar.
membaca Al-Quran apabila tidak punya wudhu boleh. Nah, yang menjadi pertanyaan Bu, bagaimana kita dalam keadaan haid? Emang nggak boleh kita membaca Al-Quran? Nah, tidak boleh. Menyentuh membaca Al-Quran tidak boleh. Lalu apa yang dibolehkan? Menyimak. Ini banyak ibu-ibu udah dikasih enak protes lagi sama Allah. Udah dikasih libur asyik seminggu atau 10 hari masih protes. Aduh Bib, jadi nggak bisa baca Quran dong. Padahal kalau nggak libur nggak pernah baca Quran. Nah, ini kadang-kadang kebalik nih ibu-ibu ya. Nah, untuk membaca Al-Quran telak, memegang Al-Quran telak tidak boleh. Tapi masih ada solusi, menyimak Al-Quran. Tidak apa-apa. Masih ada solusi zikir dan wirid. Nah, bagaimana Bib kalau kutipan-kutipan Al-Quran ada di dalam sebuah satu wirid? Contoh, di dalam Rotibul Haddad ada tidak ayatul kursi, ada tidak kul huwallahu ahad, ada tidak kul a'udzu birabbil falaq, ada tidak kul a'udzu birabbin nas. Hadal Quran, ini semuanya Quran, surat Al-Quran. Tapi apakah boleh kita baca? Nah, boleh. Kalau emang sudah menjadi satu kategori wirid dan Anda niatkan membaca wirid. Jangan Anda niatkan membaca Al-Quran, bahwa saya niat membaca Rotibul Haddad, maka kutipan-kutipan Al-Quran tersebut masuk di dalam kategori wirid. Jelas apa tidak? Nah, itu baru boleh. Ini jelas buat ibu-ibu, jelas? Hah? Jelas nggak buat ibu-ibu? Jelas? Lalu yang terakhir di sini Ibu, wa yajuzu hamlul mushafi fi amtiatin wa bidzalika tafsir. Nah, kita dibolehkan membawa Al-Quran dalam keadaan hadas, ya, apabila menyatu kepada satu tempat. Contoh, Anda membawa tas ya, atau Anda membawa plastik, dan plastik ini Anda bawa buat buku-buku, tapi terselip di situ ada Al-Quran. Atau contohlah lemari ini yang ada di depan kita, itu Al-Qurannya banyak. Nah, kalau kita mau ngangkat lemari ini, apakah boleh apa tidak? Boleh. Tapi dengan niat bahwa Anda mengangkat lemari walaupun di dalamnya ada Al-Quran. Kecuali tempat ini emang khusus, ini lemari Al-Quran, tidak boleh. Wajib dalam keadaan wudhu. Selemari-lemarinya mengikuti hukum Al-Quran. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Kecuali kalau lemari ini lemari, saya niatkan ini lemari bukan lemari Al-Quran, tapi ini lemari kita. Walaupun di dalamnya ada Al-Quran, walaupun diangkat tanpa berwudu, itu tidak apa-apa, tidak haram, tidak dosa. Ya. Nah, begitu juga amtiah. Misalnya ibu punya koper ya, koper ini isinya baju, ini semuanya ya. Mau kemana nih misalnya? Oh, ibu-ibu misalnya mau terbang ke Ancol ya, naik Lion atau naik Garuda ya, dari Ciracas mau terbang ke Ancol. Naik pesawat, kan bawa inian, apa namanya? Bawa koper. Di koper itu ada baju, ada celana, ada lipstik, ada bedah, ada apa lagi? Ada soplen, apa lagi? Ada pulpen alis. Terus ada apa lagi? Ada muka-mukaan, kulit-kulitan, udah semuanya ada. Dan diselipkan, biasanya kita menyelipkan Al-Quran untuk minta keberkah, keselamatan. Apakah itu boleh kita bawa? Boleh. Karena Anda tidak menjadikan tempat tersebut khusus untuk Al-Quran. Jelas apa tidak? Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Sebenarnya ingin melanjut, ini ada hal yang penting juga, tapi udah kepanjangan. Ibu ya, silakan, mana mic? Enggak apa-apa, pakai mic dong, biar orang Ciracas tahu, ngedengar. Mic-nya mana? Nyalain, tukang mic. Mana tukang mic? Itu nggak nyala tuh.
ini ada pertanyaan penting dari ibunda kita. Kadang kalau kita melaksanakan sholat timbul ragu. Ragu itu terkadang di rakaat ketiga. Ini rakaat ketiga apa rakaat keempat? Berarti Anda ragu kurang. Benar apa tidak? Maka apa yang wajib kita lakukan? Tambahkan 1 rakaat. Karena Anda ragu di dalam kurang. Kecuali pas 3 rakaat. Oh ini Anda yakin udah 4 rakaat. Paham gak? Anda yakin udah 4 rakaat. Kalau Anda yakinnya sudah 4 rakaat, udah langsung Anda tasyahud akhir. Tapi kalau Anda mulainya ragu dikurangnya, ya Allah, ini kayaknya baru 3 rakaat. Nah, berarti mulai kan berarti Anda ragu di dalam kurang, bukan tepatnya, benar apa tidak? Nah kalau Anda ragu di dalam kurangnya, maka wajib bagi Anda menambahkan 1 rakaat lagi untuk meyakinkan. Lalu apakah kita disunahkan untuk sujud sahwi? Nah, apapun yang kita lupa, yang kita ragukan di dalam sholat, maka kita dianjurkan sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Kapan sujud sahwi tersebut? Setelah pembacaan tahiyat sebelum melakukan 2 salah. Lakukan sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasu, duduk lagi, baca Rabbik firli, sujud lagi, lalu duduk lagi. Lalu Anda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ibu-ibu kalau sholat ini banyak teledor, ini tambahan. Jelas ibu? Jelas? Nah, ini ada tambahan sedikit bu. Sholat yang tepat itu kalau kita melakukan salam bukan gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini namanya fitness olahraga apa? Leher. Jelas? Anjuran salam yang sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang lirikan ini sunnah. Yang wajib itu mengucapin salam. Kalau emang ibu-ibu lagi tahiyat, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, langsung zikir ya, nggak pakai lirik kanan lirik kiri, batal kan? Batal dari mana? Kan melirik leher ke kanan ke kiri itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu pembacaan tahiyat. Cuma kalau ada orang yang pelit sama sunnah, lebih baik mati aja. Kenapa? Bakal tercipta nih orang miskin pahala di dunia dan di akhirat. Timbal ngelirik doang nggak mau, dapat pahala lagi nggak mau, luar biasa. Tapi kalau hal sunnah tersebut kita praktekkan dengan cara yang salah, bisa membatalkan sholat kita. Ingat, kalau Anda salah, kapan Anda melirik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, menghadap kiblat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Kalau Anda lagi sholat sendiri atau Anda menjadi imam. Lalu yang kedua, bagi makmum, kalau Anda sholat jamaah ya, seperti sholat Idul Fitri di Masjid Ar-Rahman ya, atau ada sholat apa istisqa, atau ada sholat hajat, tak kala semuanya dikumpulkan laki perempuan. Ingat, kalau kita lagi sholat makmuman, bagi seorang imam kapan sih mulai salam? Tak kala seorang imam Assalamualaikum warahmatullahi, imam balik, baru seorang makmum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini imam baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente imam apa makmum? Supaya apa ibu? Belajar ini pentingnya, jangan sampai ibadah kita ini fitness. Akhirat itu kita mati, dibangkitkan di akhirat, dikasih buku amal-amal kita kok putih, nggak ada tintanya, 0 kabeh. Padahal Anda sholat iya, tahajud iya, ibadah iya, haji iya, Anda melaksanakan umroh iya, sampai Anda bolak-balik ke kota Mekah, ke kota Madinah melaksanakan umroh dan haji, sampai Anda mendapatkan julukan haji 5 kali, haji udin. Yang paling kesian Habib.
Haji gak haji tetap Habib. Gak naik pangkat Habaib kalau berangkat haji. Oh Haji Habib Ali kan gak pantas. Makanya Habib haji gak haji tetap aja Habib. Tapi kalau yang lain kan naik pangkat. Haji Udin, Haji Gofur, Haji Latif, Haji Goun, kan enak. Kalau Habib haji nggak haji, tetap aja Habib. Nggak ada orang manggil Habib Haji Ali, nggak ada. Jelas apa tidak Ibu? Jawabannya? Nah, silakan ada yang mau bertanya lagi. Ini tadi mau buka tadi, tapi udah tanya jawab. Ada yang mau tanya lagi? Dari ibu-ibu, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Nggak ada? Luar biasa, alhamdulillah. Berarti semakin pertemuan semakin pinter-pinter, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan nggak keblinger ya pinternya ya, mudah-mudahan. Udah nih nggak ada yang mau nanya lagi? Apa ada yang mau nanya? Silakan. Mana mic-nya? Nah, begitu hukumnya kembali. Yang penting lihat titik ragu. Kalau Anda ragunya beralih kepada belum, maka Anda wajib wudu kembali. Contoh, ini ragu udah wudu apa belum? Berarti Anda belum wudu. Karena Anda ragu belum wudu. Jelas apa tidak? Dan itu hukum yang tadi kesimpulan untuk semua ibadah, walaupun itu wudu. Atau contoh, Anda sudah membasuh kaki. Ya Allah, muka itu tadi kayaknya belum dibasuh. Kayaknya jadi dari telapak tangan langsung ke kepala, langsung ke kaki. Balik lagi Anda kepada membasuh muka, ulang lagi tertibnya. Paham apa tidak? Jelas? Nah, itu kalau ragu. Jadi hukum yang tadi itu sama. Mau di wudu, mau di ibadah apapun sama. Nah, sudah? Nah, oh nah, kalau emang tali penghalang itu putus, maka sudah keluar daripada Al-Quran. Karena sebenarnya tali itu bukan asli Al-Quran. Karena dia menyatu dengan Al-Quran. Maka kalau talinya yang terputus setengah tali, maka tali tersebut sudah keluar dari hukum Al-Quran. Kecuali kalau dat Al-Qurannya sendiri. Contoh, satu kertas setengah kertas dari Al-Quran tersobek, lalu terbang. Anda melihat ada di bawah, lalu Anda ingin mengambil Al-Quran, potongan Quran tersebut, apakah wajib pakai wudu? Wajib. Kenapa? Karena Anda masih mengetahui bahwa ini kertas Al-Quran dan potongan daripada ayat-ayat Al-Quran. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Contoh, di dalam Al-Quran tadi tali, atau di dalam Al-Quran ada apa? Ada kertas putihnya. Nah, kalau kertas putihnya ini yang tersobek, yang bukan ada tulisan ayat, maka sudah terputus karena bukan zat Al-Quran, tapi sesuatu yang menyatu dengan Al-Quran. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Hah? Nah, di sini ada permasalahan. Jikalau darurah, nih ibu-ibu, jikalau darurah, masalah ini ada Al-Quran, kalau kita nggak tutup bakal terkena air atau bakal dimainin nih sama anak-anak, takut sobek, maka ambillah kayu, ambil kayu atau pulpen lah ya, kayu atau pulpen atau apa, maka Anda tutup, lipat Al-Quran tersebut ya, seperti dengan kayu atau pulpen tersebut tutup. Jelas apa tidak? Nah, itu diperbolehkan. Yang penting bukan dengan jasad asli kita. Jelas ya? Nah, sudah? Nah, ini pertanyaan dan ini banyak kecelek dari setiap perempuan dengan dalih, oh ibadah biar saya selalu dalam keadaan suci. Ingat,
At-talabbus bil ibadah fi halatil haram. Kita melakukan menu-menu ibadah dalam keadaan waktu libur itu hukumnya haram. Walaupun jenisnya mulia, wudu, sholat, walaupun jenisnya mulia, haram. Apa artinya haram tersebut? Kalau kau lakukan dosa, walaupun dengan dalil saya ingin bersuci biar saya suci, tidak bisa. Kalau Anda sudah jatuh di hari-hari libur atau haid, tidak boleh talabus dengan ibadah walaupun wudu. Anda wudu benar-benar dengan niat wudu haram dan dosa. Tapi kalau Anda wudu main air silakan. Jelas sahabat? Kalau emang ada seorang perempuan, beb kok nggak adil dong. Kita terputus dalam ibadah. Laki-laki keenakan luar biasa, setiap menitnya bisa ibadah, bisa melakukan apapun, sedangkan kita setiap bulan datang hari libur. Ini rahmat dari Allah. Emang ibadah itu macamnya satu, berzikir, bersolawat, bisa Anda alihkan dengan yang lain-lain. Jadi melakukan bentuk ibadah apapun di dalam keadaan libur haram, dosa. Tidak boleh. Walaupun sudah terbiasa, tidak boleh. Ya, nah ini banyak, bukan sekali dua kali pertanyaan dari para ummahat. Ya, saya sering dapat pertanyaan seperti ini. Walaupun Anda istiqomah, kecuali Anda melakukan itu litabarut, itu beda lagi. Oh, untuk mendinginkan kepala, tangan dan badan, itu tidak apa-apa. Tapi jangan diniatkan ibadah haram. Karena masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang bisa Anda lakukan tak kala Anda dalam keadaan libur. Zikirkah, sholawatkah, atau Anda mendengarkan? Pasang YouTube zaman sekarang ya. Sok lantunkan Al-Quran, telinga Anda bisa ibadah. Oh, mulut tidak bisa, nih tangan tidak bisa, masih ada telinga. Allah karim, Allah rahmat. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba. Silakan Anda dengarkan lantunan Al-Quran dengan telinga Anda, itu tidak ada. Jelas? Nah, ada lagi yang mau bertanya? Masya Allah. Gak apa-apa sekali lagi. Kalau sekali lagi dikasih piring cantik. Nah, Ibu. Oh, tidak apa-apa. Kan itu masuknya ke dalam kategori zikir doa, bukan Al-Quran. Yang tidak boleh itu membaca Al-Quran telah. Kalau baca doa makan, doa minum, oh itu mah tuh lanjut, kesian tuh anak terkesal. Kalau doa zikir itu tidak apa-apa. Ya, kan tadi saya bilang, apabila di dalam wirid tersebut ada kutipan potongan Al-Quran, Anda boleh baca, tapi dengan syarat Anda membaca wirid. Seperti Rotibul Haddad. Saya niat baca Rotibul Haddad. Nah, kalau ada ayat-ayat potongan-potongan, tidak apa-apa Anda baca, karena Anda niatkan untuk membaca wirid, bukan membaca telak mutlak Al-Quran. Jelas? Nah, untuk niat untuk belajar. Dan anaknya umur berapa? Oh, anak tersebut sudah balik. Nah, maka saya sarankan untuk anak-anak yang sudah balik tapi masih ada keinginan untuk belajar, maka dialihkan ke tajwidnya saja. Dialihkan ke tajwid. Ambil ikro-ikroan, jangan membaca ayat seutuhnya, tapi di situ mempelajari tajwid. Jelas sahabat? Karena untuk mempelajari Al-Quran mutlaknya dalam keadaan haid itu tidak boleh. Boleh untuk ta'allum dirasah bagi mereka yang tadi dijelaskan untuk sobi dan sobiyah mumayyazah. Jelas apa tidak? Kenapa Allah anugerahkan? Kenapa Allah takdirkan bagi seorang perempuan itu untuk datang hari libur yang pertama lil istirahat? Ini hikmah. Untuk istirahat. Lalu yang kedua, supaya menghilangkan lelah. Lalu yang ketiga, supaya lebih telaten memperhatikan laki dan anak-anaknya. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Maka bagi seorang perempuan yang datang libur, kalau sudah balik, ya, kalau sudah balik, maka dialihkan belajar ke tajwid. Misalnya nun, mim,
ada nun mati lalu ketemu ba, nah itu diambil hukumnya iklan. Jadi tidak perlu diambil kutipan-kutipan ayat juga bisa. Jelas apa tidak? Kenapa alasannya? Karena alasannya satu, kenapa sebelum balik engkau tidak belajar? Jelas? Kenapa sebelum balik? Kenapa kita tidak kejar itu semua bahan? Nah itu kesalahan ada dalam diri kita. Begitu hukum. Jadi mau untuk belajar kalau sudah balik tidak boleh. Kalau emang kelak Anda mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan dibaca dalam keadaan hari libur, bisa dialihkan dengan yang lain-lainnya. Dan kalau emang guru tersebut, ustadz tersebut memperbolehkan, silakan dialihkan. Alihkan aja ke tajwid, nggak ada yang sulit. Dan tajwid itu tidak perlu satu ayat kita tajwidkan, tidak. Tapi ambil beberapa contoh kalimat bisa menjadikan tajwid. Di dalam kalam Arabia pun bisa menjadikan tajwid. Jelas sahabat tidak? Adzan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat, dan Allah jauhkan kita dari segala musibah. Allah datangkan rahmat kepada kita, dan Allah gabulkan segala hajat kita. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala mana wa salafana sholihin wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu